Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayi di channel Budidaya Desa Kita. Nah ini Minggu 12 bulan 11. Alhamdulillah selamat weekend. Nah ini saya weekendnya di sawah. Ini kebun saya, kebun terong. Nah, mulai beranjak pembuahan, mulai unduh. Hari ini mau unduh ya. Nah ini saya sempatkan mau memberikan tutorial membuat urin kelinci untuk proses pembuahan ini kan waktunya pemupukan buah. Untuk melebatkan buah gimana, saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri menggunakan urin kelinci fermentasi. Nah ini gimana fermentasinya, caranya ini saya beda sama yang sudah ini fermentasinya lengkap banget. Nah ini gimana caranya agar kita memberikan pupuk fermentasi super, NPK super. Nah ini saya akan tunjukkan gimana apa saja bahan-bahannya, yaitu yang pertama ya ini trichoge untuk bakterinya. Ini mikrobanya yang terkandung mikroba apa ini ya, mikroba yang bisa memfermentasikan pupuk urin kelinci ini ya. Mikroba baik ini untuk trichodermanya, bakteri trichodermanya, dan ini juga Yakult. Untuk ini juga ada mikrobanya, tapi juga ada nutrisinya, ada vitaminnya karena mengandung susu ada protein untuk pembesaran buah. Gimana buah kita besar-besar, bobot. Nah ini pakai ini kalau yang biasa juga cuma pakai trichoderma aja sudah cukup, tapi ini saya bikinnya full double gitu ya. Maksudnya kita anggap saja makan itu di rumah Padang sama warung pecel. Nah kalau rumah Padang kan 4 sehat 5 sempurna, kalau warung pecel kan cuma sayur-sayuran saja. Nah ini saya bikin formulasi 4 sehat 5 sempurna, yaitu dengan lengkap banget. Jadi nutrisi, karbohidrat, kandungannya sangat tinggi. Nah ini gimana menjadikan organik super bagi ini urin kelinci. Ini juga terkandung apa itu bakteri. Ini juga bisa diaplikasikan di fermentasi ini urin kelinci. Bagi tanam juga baik. Ini saja manfaatnya baik bagi pencernaan tubuh manusia, apalagi bagi tanaman. Nah yang ini ketiga, yang ini tetes ini untuk makanannya mikroba tadi. Yang dua tadi trichoge sama Yakult. Nah kita kan trichoge juga ada makanannya, Yakult ada makanannya, maksudnya itu berupa susunya lah, tapi kita beri tambahan lagi ini tetes untuk memberikan suplai cadangan makanan yang akan memfermentasikan ini urin kelinci. Dan juga ini apa ini adalah air kelapa. Nah kandungan air kelapa ini sangat banyak sekali, kandungan NPK nya juga tinggi. Ini utamanya kalsium 17%, zat perangsang tubuh. Maksudnya zat perangsang tubuh tanaman itu berbagai macam zat pengatur tubuh, yaitu gibberellin, auksin. Nah ini banyak banget.
untuk nutrisi-nutrisi glukosa, nitrogen, kalium ini sangat banyak. Kita aplikasikan ke urin kelinci agar kita dimasak oleh bakteri-bakteri baik yang berada di trikoge dan susunya itu, agar menjadi komposisi yang sangat lengkap, memberikan makanan yang sangat enak dan menjadikan pupuk organik kita menjadi pupuk organik super. Nah, ya kan? Dan terus caranya bagaimana untuk proses fermentasinya? Pertama kita siapkan air dulu. Siapkan air kira-kira 3 gelas ataupun 4 gelas. Lalu kita cairkan ini tetesnya. Kita cairkan tetesnya. Nah, kira-kira segini kita cairkan. Kita aduk-aduk dulu. Setelah tetes kita cairkan, mencair di dalam ember, lalu kita tuangkan bakterinya atau mikrobanya. Nah, yang dinamakan mikroba itu ini, mengurai dan menfermentasi. Nah, ini yang dinamakan mikroba itu ini. Kita kasih 3 sendok. 1 2 3. Semakin banyak ininya berarti semakin baik, karena proses fermentasinya semakin cepat. Menggunakan E4 juga bisa, tapi yang saya sarankan yang Trichoderma ini yang sangat baik karena bisa membunuh bakteri jahat sampai mati. Kalau yang E4 itu hanya menjinakkan saja, berarti kan bisa bangkit lagi ya. Ini langsung membunuh. Dan ini tidak lupa kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu ke larutan tetes tadi. Kita larut. Nah, kita tuangkan ini Yakult. Kita beri Yakult 2 botol untuk takaran 1 jerigen 25 liter ini. Nantinya setelah 3 minggu kita fermentasi 3 hari sekali, ruang tutupnya dibuka agar karbonnya naik keluar gitu, tidak meletus karena berkarbonasi. Nah, ini kita tuang, kita aduk dulu. Ini penampakannya setelah pencairan. Nah, ini kita tunggu selama 5 menit agar bakterinya aktif ya. Kita skip dulu aja ya, kita tunggu 5 menit. Kita campurkan ini air kelapanya. Ini unsur karbohidrat, asam amino, glukosa, ini banyak banget. Kalium, yang paling banyak ini kalium untuk proses pembuahan ini.
Jadi kita gunakan yang organik agar kita mempertekan pupuk kimia, agar penggunaan pupuk kimia enggak terlalu berlebih di lahan kita, untuk kesehatan manusia juga, kesehatan lingkungan. Kita memupuk hanya di akar saja. Kalau kita pemupukannya di dalam dedaunan mengenai buah, itu kita menggunakan organik. Kita sebagai petani juga harus mengerti, kita juga makan dari tumbuh-tumbuhan kita yang kita tanam, bagaimana agar sehat, itu menggunakan organik saja. Jangan terlalu berlebih dengan pupuk kimia, karena itu enggak bakalan sehat jangka panjangnya. Nah, ini juga lahan kita makin subur. Ini kalau terkena tanah, cairannya bisa tanahnya gembur lagi. Nah, ini saling beranting gitu ya, saling berantai makanan gitu. Tanah tandus bisa gembur lagi karena mikroba-mikrobanya menyebar di dalam tanah, memakan dan menggemburkan tanah. Ini juga ada zat perangsangnya juga, Berlin juga ada, auksin juga ada. Ini untuk pemupusan ya, pupusnya ben yang hijau-hijau kayak ini. Aplikasinya juga saya menggunakan ini aplikasi urin kelinci. Saya tunjukkan ntar. Nah, ini kita tuangkan ya. Lalu kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk, kita tuangkan di dalam jerigen. Nah, kita tuangkan habis, lalu kita tutup menggunakan tutupnya. Ini kita tutup rapat, kedap udara, jangan sampai kena udara. Nah, udah selesai, kita goyang-goyang agar fermentasinya menyebar. Goyang-goyang. Nah, kira-kira sudah ke bawah ini. Nah, ini pupuk fermentasi urin kelinci ini berfungsi juga sebagai pupuk daun, juga bisa pupuk akar, juga bisa. Yang ini biasanya dibuat di aplikasi yang dipupuk daun. Kalau dikocor jarang-jarang ya. Ini bagusnya untuk pupuk daun, bisa mencegah belalang-belalang gitu berkeliaran, itu bisa mencegah. Ini juga sebagai insektisida juga, pestisida juga, meningkatkan kesuburan tanaman, mengatasi layu fusarium, dan tinggi produktivitas pembuahan. Nah, cukup sekian untuk fermentasi hari ini. Ini fermentasi urin kelinci sangat bagus untuk proses pembentukan pupus dan pembentukan buah. Nah, 3 minggu kita fermentasi, 3 hari sekali kita buka agar uapnya ini keluar, biar tidak meletus. Kalau kita kelupaan, untuk jangan sampai kelupaan
membukanya ya. Ini hindarkan dari paparan sinar matahari karena bakteri ini tidak mau terkena cahaya matahari. Beda kalau PSB itu bakteri fotosintesis itu khusus untuk sinar matahari, jadi fermentasinya melalui sinar matahari. Kalau tidak itu tidak jadi. Nah ini beda lagi. Kalau ini jangan sampai terkena sinar matahari. Nah ini saya tunjukkan gimana prosesnya tanaman itu. Inilah proses dimana tumbuhan itu vegetatif dan generatif. Vegetatifnya sudah mulai berganti ke generatif, yaitu generatifnya ini menimbulkan bunga, menimbulkan pupus baru di ketiak-ketiaknya ini. Nah ini kita spray menggunakan pupuk organik cair. Nah itu ini mulai unduh terongnya. Nah, ini bagus kan terongnya, mengkilat kan. Nah ini juga mengkilat, mulai panen. Nah semoga hasilnya berlimpah. Nah ini sana alpukanya juga bagus. Nah ini umur sebulan lebih. Kita aplikasi organik. Ini delotot. Nah delotot. Nah kita gunanya pemupukan organik itu adalah untuk meningkatkan stamina bagi tanaman kita yang memasuki usia generatif, dan juga pembesaran buah. Nah ini buahnya, pembesaran buah kita semprot menggunakan pestisida untuk pemupukan daun ya. Tadi urin kelinci tadi waktu terbaik untuk menyemprot pemupukan daun itu adalah jam 6 sampai jam 9 pagi, karena ini stomata ini membuka seperti panel surya. Kalau habis jam 10 ke atas mulai menutup ini. Kalau membuka terus ini bisa saja terbakar ini daun. Nah kita waktunya membuka, kita kasih pupuk fermentasi tadi, kita spray. Cahaya sinar matahari yang mengandung vitamin D masuk, dan pupuk tadi juga masuk. Ini akarnya menyedot nutrisi, larinya ke tanaman ini, dimasak bisa masak sampai menghasilkan protein-protein yang bisa menumbuhkan ini pupus, menumbuhkan bunga-bungaan. Ini kita spray, kita bantu menggunakan pupuk agar hasilnya maksimal. Juga tumpang sari dengan alpukat alligator, red Vietnam, kubahas, lokalan juga ada, mentega jumbo ada, jambu kristal juga ada, pokoknya lengkap. Nah cukup sekian tutorial saya dari Pak Kayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya lur, agar channelnya Pak Kayi bisa
lebih berkembang. Sebagai petani muda, mohon dukungannya agar bisa meramaikan dunia pertanian, agar menyemangati pemuda-pemuda Indonesia agar mau bertani. Kita pemuda di desa sekarang sudah habis larinya ke perusahaan-perusahaan, sehingga petani di Indonesia ini sangat sedikit generasi mudanya. Maka dari itu mohon dukungannya untuk subscribe, gimana caranya agar petani-petani kita bisa handal-handal lebih maju lagi dari petani konvensional, bisa bersaing ke negara lain, agar bisa berkompetisi kualitas maupun kuantitas. Terima kasih, matur sembah nuwun atas kunjungan jenengan teng budidaya desa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.